Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, kita akan melanjutkan kajian tentang batas sholat. Ini penting untuk kita berlanjut belajar di channel ini. Insya Allah akan ada manfaatnya. Batas sholat yang akan saya sedikit bahas adalah tentang bahwa batas sholat dengan 3 kali bergerak secara terus menerus. Bagaimana yang dimaksud? Yang dimaksud adalah jika kita ketika sholat bergerak dengan selain gerakan sholat 3 kali berturut-turut, maka itu batas sholatnya. Seperti halnya kita menggerakkan kaki ke depan, yang kanan 1 kali, dipundurkan lagi 1 kali, ternyata maju lagi 1 kali ke depan. Nah, itu batas karena hitungannya 3 kali. Nah, beda lagi dengan tangan. Kalau tangan itu mengembalikan dan menggerakkan dan mengembalikannya, itu termasuknya 1 kali. Contoh kasus, jika kita sedang sholat, selanjutnya ada yang melewati kita dan melewati pas posisi kita sujud, maka itu sunat kita halangi. Dianjurkan kita halangi dengan tangan. Nah, seperti gini, ini sunat. Nah, pergerakan tangan ini kalau digerakkan sampai kita ambil lagi ke tempatnya seperti ke sini, itu hitungan 1 kali. Beda lagi dengan kaki. Kalau kita menggerakkan kaki 1 kali ke depan, kita ambil lagi ke belakang, maka hitungannya 2 kali. Hitungan 2 kali. Kenapa? Karena kebiasaan kaki emang kebiasaannya diam. Beda lagi dengan tangan. Nah, itu alasan-alasan para ulama kenapa membedakan antara gerakan kaki dan gerakan tangan. Sekali lagi, batas sholat dengan 3 gerakan. Tapi gerakan yang dimaksud adalah beda lagi kalau gerakan yang tidak signifikan, gerakan yang termasuk ringan, itu tidak dihitung batas sholat. Seperti gerakan jari, maka itu walaupun lebih daripada 3 kali, itu tidak dihitung batas. Contoh kasus, kita sedang sholat, ternyata di muka kita ada yang gatal, kita garuk saja nggak apa-apa, dengan catatan yang geraknya cuma jari saja, seperti kita gini-gini, nggak batas itu walaupun sampai berapa kali. Nah, beda lagi kan bergeraknya tangannya utuh, ini dihitung dihitung 1 menggerakkan ke muka, kalau kembali lagi itu 1, kembali lagi 2, kembali ini jadi 3. Nah, beda dengan jari, berapa kali pun itu nggak dihitung karena itu termasuk gerakan yang ringan. Termasuk gerakan ringan, kita menggerakkan kelopak mata kita. Sepertinya kita sedang sholat, ternyata ada seseorang yang melewati kita. Selanjutnya kita menggerakkan, mengedipkan kedua kelopak tangan seperti gini. Nah, itu nggak apa-apa, nggak terhitung batas itu, walaupun sampai berapa kali. Tapi dengan catatan gerakan yang ringan tadi tidak dihitung gerakan 3 membatakan, dengan catatan tidak bermaksud tana'um, tidak bermaksud mempermainkan sholat. Kalau berniat dan bermaksud mempermainkan sholat, seringan apapun gerakan itu menjadi batal. Contoh kasus gini, kita sedang sholat, ternyata ada musik dangdut. Nah, selanjutnya kita menggerakkan jari gini dengan tujuan mempermainkan sholat, itu batal. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita sedang sholat menggerakkan muka kita ke kiri atau ke kanan? Itu tidak batal, dengan catatan yang tadi itu tidak termasuk 3 kali. Contoh kasus, kita sedang sholat, ada sesuatu yang perlu kita tengok ke kanan, kita tengoklah, tidak apa-apa. Tapi awas, hati-hati, bergeraknya jangan sampai dengan dada. Kenapa? Karena kalau bergerak ke kanan atau ke kiri berbarengan dengan dadanya, maka dada kita jadi tidak menghadap kiblat. Nah, itu yang batalnya. Contoh kasus ini, kita sedang sholat, ternyata ada sesuatu yang perlu kita tengok ke kanan. Kita tengok, tapi tengoknya ke kanannya sambil dibarengi dengan bergeraknya dada. Itu batal. Nah, batal. Kenapa batal? Karena dada ini diwajibkan untuk selalu dan selamanya menghadap ke kiblat. Sedangkan contoh yang barusan, kita bergerak muka kita tapi ternyata dibandingin dengan dada. Nah, termasuk ke kiri, batal ini. Tapi batalnya dalam segi membelokkan dada dari arah kiblat itu, bukan dari gerakannya. Kalau gerakannya itu dihitung 1 kali, sama ke sini jadi 2. Nah, paham ya?
Semoga ini bermanfaat. Selanjutnya perlu juga diketahui bagaimana solusi untuk orang-orang yang terkena atau mengalami syiddatul khauf. Apa syiddatul khauf? Sedang sholat kita mengalami sesuatu yang sangat menakutkan, maka mau berapa langkah pun, mau berapapun gerakan itu dimaafkan, karena itu urusan darurat. Contoh kasus, kita karena urusan sedang musafir, perjalanan di sungai, sholatlah kita di pinggir sungai, sholat sedang berjalan, ternyata datanglah banjir. Tidak lagi untuk menyelamatkan jalannya kecuali kita halus larilah kita, yang padahal kita sedang sholat, itu dimaafkan, tidak apa-apa. Itu mau melangkah berapapun demi menyelamatkan diri daripada bahaya banjir, itu diperbolehkan. Termasuk lagi sholat syiddatul khauf dalam peperangan. Seseorang sedang dalam peperangan, waktu sholat sudah mau habis, sholatlah. Dengan sholat itu sambil menggerakkan kedua tangannya untuk melindungi diri atau untuk menebas musuh. Itu tidak apa, gerakan tersebut diampuni, tidak termasuk 3 gerakan yang terus-menerus yang bisa membatalkan, walaupun gerakannya lebih daripada 3. Selanjutnya baru diikuti, apakah caranya jika satu saat kita menghindari dari najis yang diperlukan ada gerakan daripada kaki kita? Maka solusinya bergerak saja, tapi hati-hati jangan sampai terus-menerus. Contoh, kita sedang sholat, ternyata tidak disangka di pinggir di depan kita itu ada najis turun dari atap rumah, seumpama. Maka kita bergeser ke kanan nggak apa-apa, atau sebaliknya kita bergeser ke kiri boleh, bergeser ke kanan juga boleh. Tapi awas, hati-hati jangan sampai terus-menerus, harus ada jeda waktunya, kira-kira membaca subhanallah yang sedang-sedang saja, jeda waktunya antar pergerakan kaki tersebut, supaya tidak terhitung daripada 3 kali gerakan yang terus-menerus yang bisa membatalkan sholat tadi. Itu ya kawan-kawan sekalian, walaupun sederhana, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Jangan lupa yang belum subscribe bisa subscribe, dan untuk bisa masuk notifikasi, loncengkan channel ini, insya Allah kita tetap bisa menyebar kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.